Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, baik Bapak Ibu yang ada di Rock Sidoarjo, Rock Mojokerto maupun Rock Tulungagung. Apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Michael Chris. Hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar kembali, diingatkan kembali mengenai firman Tuhan yang berbicara tentang orang tua dan anak. Yang hari ini kita lihat bahwa masa pandemi dan social distancing cukup mengubah pola dan warna hubungan antara orang tua dan anak. Hari ini orang tua pusing dengan anaknya karena mereka harus meluangkan banyak waktu untuk anaknya belajar sekolah secara online. Dan banyak orang tua mengeluh tentang betapa beratnya mengurus anak, betapa beratnya mengajari anak. Dan tidak hanya orang tua, ternyata anak-anak juga mengalami tekanan yang cukup berat karena rupanya orang tua mereka lebih galak dari guru mereka di sekolah. Sehingga hubungan yang baru ini, entah itu orang tua ataupun anak, mengalami tekanan untuk masing-masing bisa menyesuaikan. Hari ini ada dua ayat yang saya ingin kita jadikan sebagai dasar untuk kita belajar mengenai hubungan orang tua dan anak. Yang pertama adalah 1 Timotius 5 ayat 3-4 yang berbunyi, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, tentu firman Tuhan mengingatkan di sini bahwa kita harus menghormati orang tua ya. Di situ disebutkan janda. Janda pada waktu itu belum punya stigma yang seperti hari ini ya. Hari ini orang akan tidak mempedulikan janda yang sudah tua ya, tapi justru sangat memperhatikan jika ada janda yang masih muda. Nah, ternyata janda punya stigma yang lain kalau kita lihat hari ini. Tetapi pada waktu zaman perjanjian lama, penulis Alkitab justru ingin mengajarkan kepada kita betapa janda yang masih punya anak dan cucu, firman Tuhan justru mendorong anak dan cucu janda tersebut untuk belajar mengasihi orang tua. Artinya orang tua, hormat kepada orang tua adalah sebuah nilai yang besar dalam semua budaya. Firman Tuhan pun menekankan itu. Maka hari ini apapun suku kita, apapun golongan kita, kita pasti setuju jika anak harus punya hormat kepada orang tua. Misalkan saja dalam budaya Chinese mengenal kata puthao ya, artinya ketika orang tua marah karena anak yang tidak berbakti kepada orang tua, maka kata-kata itu yang terlontarkan ya, puthao, artinya anak yang tidak berbakti. Dan firman Tuhan cukup berbicara banyak mengenai ini. Kita lihat 10 hukum Taurat juga mengatakan bahwa anak harus menghormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Bahkan dalam Imamat 20 ayat 9, ayat 24, ayat 15, di situ dikatakan bahwa orang atau seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya itu berdosa, sama dengan tidak menghormati Allahnya sendiri. Maka tidak salah Amsal 20 ayat 20 juga mengatakan, siapa yang mengutuk ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya
berkatnya juga akan padam. Sinarnya, harapannya juga akan padam. Itu ayat yang pertama. Tapi kita harus sadar bahwa ternyata firman Tuhan tidak berat sebelah. Misalkan Kolose 3 ayat 20 sampai 21 mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo, Mojokerto maupun Tulungagung. Kita hari ini diingatkan, ternyata bukan hanya anak yang dituntut oleh Tuhan untuk menghormati orang tuanya, tetapi dalam Kolose diingatkan bahwa orang tua juga harus memperlakukan sebegitu rupa sebaik mungkin anak-anak. Maka dalam Kolose kita diingatkan supaya orang tua jangan menyakiti hati anak-anak. Memang betul anak-anak punya tanggung jawab kepada orang tua, tetapi kita juga harus ingat bahwa ternyata orang tua pun punya tanggung jawab kepada anak. Anak-anak hari ini sebetulnya secara psikologis anak-anak kita sudah tahu siapa bosnya dalam keluarga. Itu hal yang sudah tidak bisa disangkal dan semua anak pasti mengetahui siapa bos dalam keluarga dengan sendirinya. Tetapi orang tua harus ingat ternyata anak-anak kita bukan hanya tahu siapa bosnya, tapi mereka juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menguji apakah orang tua yang di hadapan saya ini betul-betul layak untuk menjadi bos saya. Maka hari ini orang tua harus benar-benar ingat akan firman Tuhan. Ketika kita mau memimpin anak-anak, maka hari ini anak-anak pun punya nilai-nilai sehingga mereka mencari kriteria-kriteria yang pas untuk orang yang bisa dia jadikan bos atau pemimpin hidup mereka. Maka hari ini mungkin Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua mungkin sudah banyak memberikan banyak hal kepada anak-anak. Hadiah, fasilitas, uang dan lain-lain sudah banyak. Tetapi mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah memberikan penghargaan kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah memberikan dorongan semangat kepada anak-anak kita yang justru itu yang dibutuhkan? Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa antara anak dan orang tua punya tanggung jawab masing-masing, punya hak masing-masing. Maka hal yang harus kita sadari adalah hubungan antara anak dan orang tua sebetulnya bukan hubungan yang saling menuntut, tetapi saling menyadari apa yang menjadi hak anaknya dan apa yang menjadi tanggung jawab dirinya kepada anaknya. Demikian juga anak harus punya sensitivitas yang tinggi, apa yang menjadi hak yang layak untuk diberikan kepada orang tuanya, tetapi apa yang menjadi tanggung jawab diri sendiri kepada orang tuanya. Kiranya anak-anak kita diberi penghormatan oleh banyak orang, diberi berkat yang melimpah oleh Tuhan. Demikian juga orang tua kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, sehingga antara anak-anak dan orang tua memiliki hubungan yang memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak orang tua dan anak-anak sekalian baik di Sidoarjo, Mojokerto maupun Tulungagung untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa hari ini terkhusus untuk para orang tua. Tuhan memberkati agar mereka diberi kesabaran, diberi pengertian, kebijaksanaan untuk membimbing anak-anak, untuk mengarahkan anak-anak. Tuhan, ajarlah kami terus-menerus supaya kami boleh menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk membawa anak-anak kepercayaan Tuhan ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi negara kami dan bagi gereja Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk anak-anak, juga Tuhan berikan kekuatan, hikmat, budi
dan akal agar mereka memiliki rasa hormat dan perilaku yang memuliakan nama baik orang tuanya. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam studinya, tentu dalam hari ini studi yang sangat dalam kondisi yang sulit, yang serba terbatas. Mari Tuhan memberkati mereka, studi mereka, dan Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan keluarga kami jadi berkat bagi banyak orang dan bagi gereja kami. Gereja kami juga diberkati Tuhan melalui kehadiran keluarga-keluarga yang diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.